Oke, jadi hari ini kita bakalan bikin filter game ya teman-teman. Akhirnya kita bikin filter game lagi dan ngelanjutin filter game yang tangkap ayam ini ya. Jadi tonton videonya sampai habis supaya teman-teman nggak kebingungan ya. Jadi di sini saya bagi 4 grup untuk page editornya. Yang pertama di sini ada loot dan yang kedua ini untuk teks ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ada teks, ada animasinya. Jadi warnanya berubah-ubah gitu. Nah, di sebelahnya di sini ada untuk instruksi ya. Jadi di sini kita menggunakan 3 instruksi, teman-teman. Jadi yang pertama itu instruksinya ketuk untuk mencoba, dan yang kedua itu kedipkan mata, dan yang ketiga itu ketuk untuk memulai lagi gitu. Jadi ada 3 instruksi. Nah, di bawahnya ini untuk logic gamenya atau engine gamenya. Di sini bisa teman-teman lihat panjangnya seperti apa. Dan di sini saya udah memodifikasinya lagi. Jadi sebelum record saya udah ngulik lagi untuk projectnya. Jadi di sini ada saya tambahin sound ya. Jadi ketika dia gamenya finish atau selesai atau menang, jadi dia ada soundnya gitu. Jadi soundnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk hasil soundnya di sini. Dan di sini saya juga nambahin glitter untuk si efeknya kalau selesai menang. Dan sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan sekarang kita langsung saja bikin filternya. Oke, di sini untuk blank project di sini saya udah nyediain loadnya ya pastinya. Di sini saya udah nyediain load dan di sini saya menggunakan gradient for colors. Jadi langkah selanjutnya itu kita nambahin yang namanya face tracker ya. Jadi di sini kita bikin untuk logic gamenya dulu atau engine gamenya dulu. Di sini kita fokus ke logicnya. Oke, setelah teman-teman nambahin face tracker, jangan lupa di sini teman-teman tambahin bahan-bahan yang diperlukan ya, seperti tekstur dan audio. Jadi di sini saya udah impor audio sama teksturnya. Jadi di sini teman-teman ada yang komplain juga, ada yang komen juga. Ini ayamnya ada kayak layout kotak gitu jadinya. Nah, jadi itu tuh teman-teman pastiin untuk ayamnya atau objeknya itu beneran PNG. Jadi cara nentuin yang beneran PNG itu bisa teman-teman lihat di bagian preview di sini. Dan di sini tidak ada sama sekali kayak ada background atau penghalangnya ya. Jadi bener-bener pure transparan gitu. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat juga yang bener-bener PNG, yang bener-bener transparan itu seperti ini teman-teman untuk previewnya di Spark ya. Jadi tidak ada background atau layout sama sekali di bagian backgroundnya. Begitu juga dengan glitternya gitu. Nah, di sini kita langsung saja bikin untuk engine gamenya. Di sini teman-teman butuh patch device, teman-teman drag ke patch editor, dan di sini face tracker juga teman-teman drag ke patch editor ya. Nah, jadi untuk patch device sama face finder ini dia nantinya akan bergandengan teman-teman. Jadi kita membuat patchnya ini atas bawah ya, karena dia saling bergandengan nantinya gitu. Oke, jadi patch yang pertama kali teman-teman butuhkan adalah patch divide ya. Jadi di sini kita tambahin aja patch divide, dan di sini kita menggunakan patch divide yang vector 2 ya. Jadi kita menggunakan vector 2 di sini, dan di sini kita butuh 2 patch divide. Kita copy paste saja. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk penggunaan fungsi-fungsi patch-nya karena akan kepanjangan durasi ya teman-teman. Nah, di sini kita butuh patch lagi yang namanya blink. Jadi ini untuk patch interaksi kita nanti di bagian game. Nah, untuk patch device sendiri di sini kita masukin ke bagian patch device ya. Jadi untuk patch device ini kita masukin di bagian screen size paling atas dan screen scale di bagian bawah. Dari divide ini yang outputnya kita masukin ke bagian atas divide yang kita duplikat tadi. Di bagian sumbu X dan sumbu Y-nya kita di sini kita ubah untuk value-nya, di sini kita ubah jadi 2, dan kita lanjut ke bagian patch face finder. Jadi di bagian face finder ini kita butuh patch lagi namanya screen tab, lalu counter. Bentar kita singkirin dulu untuk patch load-nya. Jadi di sini kita juga butuh patch switch ya. Jadi langsung saja kita susun untuk patch-nya di sini. Jadi untuk face tracker di sini untuk face kita masukin ke blink, dan screen tab kita masukin ke increase, dan blink kita masukin ke turn off, dan screen tab kita masukin ke turn on ya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk logic gamenya. Di sini kita geser lagi ke kanan. Untuk bagian atas di sini kita butuh patch lagi teman-teman. Di sini kita butuh patch negate namanya, dan di sebelah negate nanti kita akan menambahkan patch unpack. Jadi kita butuh patch unpack di sini, dan patch unpack kita butuh
2 patch unpack, tapi sebelumnya kita ubah dulu ke vector 2 ya. Lalu setelah kita ubah ke vector 2, di sini kita copy paste untuk patch unpack-nya ya. Lalu untuk patch unpack-nya di sini kita taruh di bawah unpack di bawah unpack, dan dari patch divide yang udah kita duplikat tadi kita masukin ke bagian bawah dulu, si unpack yang paling bagian bawah, dan patch divide masuk ke negate, dan negate masuk ke unpack bagian atas. Dan kita lanjut lagi, kita geser lagi. Jadi di bagian counter ini kita butuh patch yang namanya sender. Jadi ini patch akan berfungsi sebagai si instruksinya nanti teman-teman. Jadi ini untuk si instruksi kita ubah ke boolean. Iya, boolean namanya. Nah, jadi di sini untuk patch sender kita ubah dulu namanya di sini gameplay more than. Jadi di sini untuk instruksinya nanti kita ubah dulu namanya supaya nggak kebingungan. Jadi di sini saya ubah namanya jadi gameplay more than one times. Jadi di sini untuk instruksinya ya. Dan di maximum count di sini di bagian counter yang di bawah untuk patch vendor kita ubah ke 99. Jadi maksimum count-nya ini gunanya untuk berapa banyak sih instruksinya tampil nanti. Nah, di sini kita akan membuatnya jadi 99 gitu. 99. Jadi tidak terbatas gitu nantinya. Kalau misalkan kalau game over atau menang, dia akan tetap muncul instruksinya sesuai dengan maksimum count-nya gitu. Jadi habis 1 kali, habis 2 kali, sampai dia 99 kali gitu. Kalau gamenya diulang-ulang. Dan di sini kita butuh patch lagi namanya grid dan di sini kita masukin ke bagian sender dan counter seperti ini. Di bagian switch di sini kita butuh patch lagi, di sini namanya loop animation sama sender lagi. Jadi di sini kita emang butuh banyak patch ya untuk logic gamenya. Dan di bagian sender yang udah kita bikin tadi di sini kita ubah dulu namanya yaitu game start. Dan ini untuk instruksi ketika gamenya memulai nanti ya. Dan untuk durasi di sini untuk loop animation kita ubah ke 0,8. Di sini kita langsung saja masukin enable, dan jangan lupa mirrornya kita nyalain, dan si switchnya kita masukin ke sender patch untuk instruksinya nanti. Nah, jadi seperti ini susunannya teman-teman. Dan kita lanjut lagi di sini kita butuh patch lagi untuk animasinya transition. Untuk di bagian patch transition di sini kita menggunakan number ya. Nah, jadi number seperti ini. Loop animation ini kita masukin ke bagian progress, dan di bagian unpack atas kita masukin ke start, dan unpack di bagian bawah kita masukin ke end. Dan setelah itu kita butuh patch lagi yaitu patch node, kita taruh di tengah sini ya. Dan kita butuh patch sender lagi di sini untuk logic game ketika dia game over gitu. Nah, di sini kita ubah dulu namanya, di sini game over, dan di bagian patch sender tadi jangan lupa kita ubah ke boolean semua. Kita kelupaan ya teman-teman, maklum saking banyaknya patchnya jadi saya kelupaan. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita tambahin di sini untuk patch spec. Di sini kita butuh patch spec, dan patch spec-nya pun kita menggunakan vektor 2 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan vector pack kita masukin dari transition ke pack atas. Di sini untuk value-nya kita ubah menjadi 106, dan kita geser lagi ke kiri sedikit di bagian switch. Ini kita masukin ke patch node ya. Jadi kita masukin ke patch node, dan di sini kita lanjut lagi untuk buat patch di bagian node kita masukin ke si game over tadi. Nah, di sini kita mulai lagi untuk menyusun patchnya, dan di sini kita nambahin patch lagi yaitu distance dan equals, bukan equals exactly ya teman-teman, tapi cuman equals doang. Dan di bagian distance kita ubah ke vektor 2, dan di sini untuk equalsnya tolerance-nya kita ubah ke 20, dan kita mulai susun masukin ke bagian patch yang di atas ya. Jadi patch distance kita masukin ke bagian equals, dan dari pack kita masukin ke distance. Nah, di sini kita pause dulu untuk patch editornya. Kita masuk ke add object. Di sini kita tambahin canvas baru teman-teman untuk si ayamnya. Jadi di sini kita masukin 2 rectangle pastinya. Jadi ini untuk si garis ayam yang pertama, dan nanti rectangle kedua kita masukin si ayam yang ada warnanya ya. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja kita create new material di sini. Di sini kita ubah dulu namanya garis ayam. Dan di bagian center tab di sini saya ubah menggunakan jadi flat ya. Nah, di sini kita langsung saja cos file garis ayam pelangi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kenapa saya bikin 106, karena nantinya ini adalah titik poin dari dia finish ya. Jadi kita masuk ke bagian rectangle.
Di sini untuk posisinya kita ubah di sumbu Y-nya di sini 106. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi titik koordinat finishnya dia itu ada di 106 gitu. Dan kita langsung saja di sini add object lagi, rectangle, nyasar ke atas ya. Kita tarik ke bawah. Di sini kita rename dulu untuk namanya di sini garis ayam dan di sini ayamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan sama persis seperti ayam yang sebelumnya kita taruh ya di atas ini. Untuk sumbu Y-nya di sini juga kita bikin 106 dan di sini kita create new material. Di sini kita rename lagi. Di sini kita kasih nama ayam dan kita cost file untuk si ayamnya, ayam gram ya namanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ayamnya kekecilan di sini teman-teman bisa scale lagi di sini jadi 1,5 dan di sini juga 1,5. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan di bagian positionnya, panah positionnya di sini kita nyalain dan kita masukin ke patch spec gitu. Jadi dia mulainya dari kiri dan kita lanjut lagi di bagian patch di sini. Kita lanjutin untuk logic gamenya. Lalu setelah seperti ini teman-teman tambahin lagi patch yang namanya N. Dari node kita masukin ke N yang paling bawah. Nah, di bagian equals yang di atas kita masukin ke N paling bawah. Dan di sini kita geser lagi, kita butuh patch lagi di sini patch sender. Kita ubah lagi ke boolean. Jadi di sini untuk game win atau lose. Nah, di sini kita masukin lagi dari patch N ke sender, lalu kita geser lagi. Di sini kita butuh patch satu lagi yang namanya if then else dan kita geser lagi dan sampai pada akhirnya ini finish dari game ya. Nah, di akhir game ini teman-teman bebas mau nambahin atau berkreasi kayak gimana ya. Dan di sini contohnya saya menggunakan emitter ya atau particle system. Di sini saya setting dulu untuk emitternya dan particle systemnya. Oke, jadi saya di sini udah menyeting si particle systemnya. Jadi langsung saja kita lanjutin lagi ya teman-teman. Di sini untuk panah bitrate-nya saya nyalain dan di bagian if then else-nya di sini saya ubah untuk value-nya 300 dan langsung saja kita mulai susun lagi untuk si logic game-nya. Di sini kita masukin condition dari N ke condition lalu kita masukin ke bitrate ya. Nah, di sini kita coba dulu untuk si game ya, apakah berfungsi logic gamenya. Oke, udah berfungsi ya teman-teman untuk logic gamenya, tapi di sini bitrate-nya nggak keluar. Oke, di sini kita kelupaan untuk distance-nya kita ubah ke 106 juga ya distance-nya. Nah, baru keluar si partikelnya. Jadi permasalahannya tadi di sini distance-nya kita lupa 106 kita jadiin titik sumbunya ya. Oke, jadi untuk si logic game-nya sekarang udah selesai. Tapi kalau di sini teman-teman mau variasiin, kalau misalkan setelah finish gamenya hilang di sini teman-teman bisa menggunakan patch tambahan lagi ya di sini. Jadi patch-nya itu di sini teman-teman tambahin delay. Dan di sini teman-teman tambahin lagi patch namanya node dan di sini untuk visible gamenya teman-teman nyalain dan teman-teman masukin dari N ke input dan node terus teman-teman masukin ke visible canvasnya. Nah, jadi si ayamnya hilang gitu. Jadi setelah teman-teman kedipin gamenya selesai, menang gak menang itu game si ayamnya hilang gitu. Jadi untuk patchnya seperti ini. Dan jika teman-teman ingin filternya ada musik atau ada suaranya di bagian terakhir yang seperti yang saya bikin, untuk patchnya seperti ini teman-teman, sama seperti biasa untuk filter musik ya. Jadi buat teman-teman yang tentang filter musik, ini patchnya sama banget, bedanya di bagian pulse doang. Jadi di bagian pulse kita masukin ke switch, ini turn on ke turn on dan ini turn off ke turn off ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di bagian N yang kita bikin tadi, ini di sini saya copot ya, makanya ayamnya muncul dan di sini untuk di patch N-nya langsung dicolokin ke patch pulse si musik teman-teman. Nah, untuk logic gamenya kurang lebih seperti itu teman-teman, dan untuk filter gamenya pun udah jadi. Dan sekarang di sini kita fokus untuk ke instruksinya ya. Di sini kita nambahin 3 instruksi. Oke, jadi langkah terakhir di sini kita akan menambahkan instruksi ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan 3 instruksi. Jadi di sini kita pergi ke properties dulu, bagian project ya. Jadi di sini kita masuk ke capabilities. Di sini kita tambahin untuk instruction. Dan di sini kita gunakan custom instruction dan langsung saja kita tambahin untuk perintah yang pertama yaitu ketuk
untuk mencobanya, dan yang kedua itu kedipkan mata, dan yang ketiga ketuk untuk memulai lagi ya. Jadi di sini kita menggunakan 3 instruksi. Jadi yang pertama ketuk untuk mencoba, ketuk untuk memulai lagi, dan yang terakhir itu ada kedipan mata ya. Nah, nggak apa-apa, susunan yang ngawur kayak gini nggak apa-apa. Dan langsung saja kita mulai. Oke, jadi kalau di logic game atau di engine game kita menggunakan patch sender, dan di bagian instruksi kita menggunakan patch receiver teman-teman. Jadi di sini kita tambahin aja patch receiver, dan di sini kita ubah untuk si receivernya ini. Bisa teman-teman klik di bagian panah ini di sebelah tulisan receivernya. Di sini ada 4 pilihan ya. Jadi di sini kita butuh game start, lalu kita copy paste, dan di sini kita butuh patch game over, dan kita copy paste lagi, dan di sini kita butuh patch game over and win, dan kita copy paste lagi, dan di sini kita juga butuh patch gameplay more than one times. Oke, jadi di sini teman-teman susun seperti ini ya. Untuk patch si receivernya, jadi di sini kita butuh 6 patch receiver. Yang pertama itu game over and win, dan yang di bawahnya game over, dan di sini ada game start, dan di bagian bawahnya ada game over and win, dan di bagian bawahnya ada game over, dan yang terakhir di sini gameplay more than one times gitu. Jadi di sini langsung saja kita tambahin lagi patch di sini delay not. Jadi emang error seperti ini. Jadi kita copot dulu. Nah, dan n kita butuh patch n, dan kita tambahin lagi patch pulse, kita susun, dan di sini kita tambahin patch n lagi. Dan di bagian delay ini, di bagian duration ini seberapa lama durasi si instruksinya muncul ya. Jadi di sini saya menggunakan durasi 4 detik aja, dan di sini kita tambahin patch lagi or. Dan untuk sampai di sini kita mulai masukin dulu supaya nggak kebingungan nantinya. Jadi di bagian game over kita masukin ke bagian n yang paling bawah, dan di bagian gameplay more than one times di sini kita masukin ke n yang paling bawah. Lalu n kita masukin ke bagian patch or yang bagian bawah, dan game over and win kita masukin ke or yang paling atas. Game start kita masukin ke input, dan game start juga kita masukin ke bagian n. Dan di sini untuk delay kita masukin ke not, dan dari not kita masukin ke n yang paling bawah. Dan di sini kita geser lagi. Di sini kita butuh patch pulse. Jadi kita copy paste saja. Di sini kita butuh patch 2 patch full ya, pulse. Jadi di sini kita butuh 2 patch pulse. Jadi di bagian or kita masukin ke bagian pulse, dan kita geser lagi ke kiri. Di sini kita butuh patch or, dan kita butuh 2 patch or. Di sini kita copy paste. Di bagian game over di sini kita masukin ke bagian or yang paling bawah, dan game over and win di paling atas seperti ini. Dan or di sini kita masukin ke bagian or yang kanan di paling atas, dan di bagian n di sini kita masukin or ke patch yang di bawah ya. Lalu kita geser lagi ke kanan teman-teman. Di sini kita butuh patch lagi, yaitu option switch dan option picker. Nah, di sini nantinya kita akan mengatur instruksi mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Jadi di sini kita setting dulu untuk option pickernya. Di sini kita menggunakan untuk teks ya. Jadi di sini kita menggunakan option picker, dan di sini kita langsung saja masukin ke option switch ya. Jadi di sini di bagian pulse, di bagian turn on kita masukin ke 1, dan di bagian pulse paling bawah di sini kita masukin dari turn on ke set 2, set kedua ya. Dan di bagian option switch di sini kita masukin ke option. Dan di bagian option picker di sini kita isi dengan instruksi yang ada di capabilities tadi ya. Jadi kita buka capabilities lagi. Di sini teman-teman lihat untuk tokennya. Jadi token yang pertama itu tap underscore try underscore on. Jadi di sini kita ketikin. Dan yang kedua itu blinking eyes ya. Ya, jadi yang kedua itu blink eyes. Dan yang ketiga itu ketuk untuk memulai lagi, yaitu tokennya tap underscore to underscore replay. Oke, untuk langkah terakhir di sini teman-teman masuk ke bagian scene, dan di sini teman-teman nyalain untuk panah custom instruction-nya, dan di bagian or di sini kita masukin ke enable, dan di bagian option picker kita masukin ke token. Nah, di sini langsung muncul ya instruksinya teman-teman. Jadi di sini kita coba aja, ini instruksi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, semua instruksi sekarang berjalan semua dengan lancar, dan kita kurung dulu untuk instruksinya supaya kelihatan rapi. Di sini teman-teman tahan shift, lalu klik kiri, lalu teman-teman klik kanan. Di sini ada command around ya, jadi teman-teman kurung seperti ini. Lalu teman-teman bisa edit di sini untuk judulnya.
Dan di sini teman-teman juga bisa ganti warnanya dengan menekan klik kanan ya. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk filter gamenya. Akhirnya kita bikin filter game juga. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.